Tapi kalau Mbak nggak bisa jawab, jangan selalu bilang oh sama kok gitu ya. Nah, sebelum tahu dalilnya di mana, lebih bagus Mbak pelajari lagi. Jangan langsung cepat menyimpulkan sama dengan Alkitab gitu. Ya, oke nih, yang bagian Nur Cahaya mungkin aku salah nih Kak. Aku nih yang salah, bukan Islam ya. Aku yang salah karena aku kurang tahu nih dengan agama aku sendiri ya. Kurang paham, kurang mendalami perihal agama aku sendiri. Tapi perihal pengampunan, Kakak tadi kan menyinggung perihal pengampunan nih. Kenapa sih umat Islam tuh meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pengampun gitu kan? Ini menurut aku nih, Allah itu Maha Pengampun karena apa? Sampai hari ini nih Kak, sampai hari ini kita masih dikasih kesehatan, kita masih dikasih nafas, masih dikasih rezeki yang cukup. Itu bukankah bentuk kasih sayang, cinta kasih dan rasa ampun? Sedangkan kayak Kakak bilang kan tadi, umat Kristen banyak loh yang munafik, banyak loh yang kafir. Sama, Muslim juga seperti itu. Banyak juga kok yang seperti itu kan. Tapi Allah masih kasih rezeki kepada kita yang kafir, yang musyrik, yang banyak dosanya. Bukankah itu bentuk suatu pengampunan dari Allah ya? Bentuk kasih sayangnya ya? Gitu Kak. Oke, makanya tadi kan saya sampaikan cantik, pengampunan itu bukan terkait mengenai ya, kamu dikasih rezeki, kamu dapat rumah, ya kamu masih bernapas dan sebagainya gitu kan. Karena semua agama bisa klaim itu. Oh, karena Tuhan saya juga dikasih nafas, saya juga bisa makan, saya juga bisa punya rumah. Itu karena Tuhan Yesus gitu, bukan karena Tuhan-Tuhan lain. Jadi itu bisa klaim sepihak. Bahkan saya bisa katakan semua berkat yang ada di dunia ini adalah dari Tuhan Yesus. Karena apa? Firman Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan berfirman ya di Matius 5. Matius 5 ayat, nih sebentar ya, sebelum ke pengampunan. Karena pengampunan itu terkait keselamatan kekal, bangkit dari kematian, masuk surga. Itulah pengampunan ya. Bukan sekedar makan dan minum, punya baju yang bagus ya, punya anak yang banyak, kemudian juga punya berkat-berkat dalam segi materi, bukan itu pengampunan ya. Nah, kenapa di dunia ini Mbak ya, banyak orang yang melakukan kebaikan pasti mendapatkan rezeki, sebab Tuhan Yesus pernah berfirman ya di Matius 5 ayat sebentar ya, di Matius 5 ayat 7 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya siapapun yang suka berbagi, suka memberi sedekah, suka membantu orang lain, dia akan beroleh kemurahan. Berkatnya akan melimpah-limpah. Bahkan Mbak tahu nggak, firman Tuhan ini aja dicuri oleh iblis. Itulah kenapa kalau orang pergi kepada pesugihan ya. Ini saya dengar dari dulu mantan dukun ya, yang sekarang sudah pendeta. Jadi sebenarnya bukan iblis itu yang memberikan dia berkat. Ketika dia pergi ke pesugihan, apa kata iblis itu kepadanya? Bagi-bagikan hartamu kepada orang lain. Itu dia curi dari sini, dia curi firman Tuhan. Makanya siapapun di dunia ini, golongan apapun, kalau dia suka berbagi, dia suka sedekah, dia suka membantu orang lain, pasti dia akan semakin banyak berkatnya, semakin banyak berkah dalam hidupnya. Kemudian juga Galatia 6 ayat 7 ya. Janganlah sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan Mbak, kebaikan yang kamu tuai. Kalau kamu suka membantu, maka kebaikan yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan yang akan kamu tuai. Itu semua udah tertulis dalam firman Tuhan. Tapi makanya orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun, kalau dia suka membantu, dia suka melakukan kebaikan, dia suka bekerja keras, pasti dia kaya, pasti dia banyak duitnya, atau pasti dia hidupnya diberkati ya. Tapi kalau pengampunan itu cantik, itu tentang kebangkitan hidup, keselamatan kekal di surga. Dan itu sudah terbukti dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus disalibkan, darahnya tercurah, dia turun ke alam maut. Ketika dia mati, dia turun ke alam maut. Di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 firman Tuhan tertulis,
dia turun ke bumi paling bawah, yaitu alam maut. Di sana dia menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit, yang tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53, dan mereka dibawa ke tempat tinggi. Jadi tawanan-tawanan itu, roh-roh yang terpenjara itu dibawa ke tempat tinggi, yaitu surga. Nah, itulah buktinya Tuhan Maha Pengampun. Dia sudah membangkitkan umatnya dan ditempatkan di surga. Makanya Tuhan berfirman di Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati." Yohanes 6 ayat 40, "Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan dari zaman." Itulah kenapa ada pengampunan atau kebangkitan cantik. Karena Tuhan Yesus telah terbukti Maha Pengampun melalui karyanya di atas kayu salib, dan juga kita akan bangkit dari zaman. Nah, seperti itu cantik. Berarti intinya balik-balik lagi ke keyakinan dong, Kak. Ya enggak? Benar Ya, Kak? ya silakan. Maksudnya gini, siapapun bebas mau meyakini apa, ya terserah kamu mau ateis kayak nggak percaya atau apa. Yang jelas, saya sebagai ciptaan Tuhan Yesus Kristus yang berpikir cerdas, saya lebih percaya kepada yang sudah terbukti, bukan nanti-nanti. Karena kebenaran itu pembuktian, Mbak, bukan halusinasi ataupun nanti-nanti. Ya berarti keyakinan, karena kami kan yakin betul tuh bahwasanya semua yang kami lakukan di dunia ini itu semuanya karena Tuhan Yesus yang mengarahkan, yang memberikan, yang mensupport kami karena. Nah, berarti maksud aku gini loh, Kak, karena kan aku tuh udah sering nonton live Kakak tuh, banyak orang-orang muslim juga yang kayak menyalahkan Kakak gini kan, yang ngejudge Kakak, dan juga Kakak juga membalas mereka seperti itu. Maksud aku masuk malam ini nih, aku tuh pengen ngomong juga tuh sama semua umat muslim yang nonton kita malam ini, bahwasanya agama tuh nggak harus diperdebatkan dan dipermasalahkan, karena itu balik lagi ke keyakinan kan, Kak. Yakinnya sama siapa? Mau kita keluar juga, mau aku keluar nih sama kami karena Kak, Allah tuh Tuhan yang paling benar di dunia ini. Kakak punya keyakinan Tuhan Yesus, berarti ya nggak akan pernah bisa menggoyangkan iman kakak yang betul-betul kuat ini kan, Kak. Sedangkan ya aku juga seperti itu, aku yakin nih dengan Tuhan aku. Jadi sudah berarti Allah itu benar, Yesus itu benar menurut yang meyakininya, gitu kan, Kak? Bener kan? Menurut yang meyakini. Kalau saya ini ya, karena Tuhan Yesus Kristus itu kan menciptakan manusia diberikan akal. Kalau ada lagi istilahnya seperti Tuhan Yesus ya, dia terbukti Maha Pengampun, ya, terbukti Maha Kuasa, pasti saya berpikir dua kali nih. Wah, siapa yang Tuhan jadinya nih? Tapi ternyata karena tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, dia terbukti Maha Pengampun melalui karyanya di atas kayu salib, dan juga terbukti dia Maha Kuasa melalui perbuatannya yang disaksikan oleh umat Israel, membelah laut, membangkitkan Lazarus, membangkitkan Yairus. Maka saya lebih percaya kepada yang sudah terbukti gitu. Jadi kalau asal diyakini gitu, artinya kita itu meyakini karena agama dari orang tua kita gitu. Nah, kalau saya itu menjadi Kristen bukan karena orang tua saya Kristen, tapi karena saya memang berpikir kritis. Itu maksud aku, Kak. Kalau pemikiran kritis, setiap orang punya arah pemikiran yang berbeda-beda. Tapi pemikiran kritis ataupun logis itu belum tentu bisa mengarahkan kita ke jalan. Kayak misalnya nih, kakak udah merasa sudah mengikuti betul-betul nih arahan dari Tuhan Yesus. Tapi belum tentu loh Tuhan Yesus tuh bilang, Mikana benar apa yang kamu lakukan. Karena kakak pernah nggak berkomunikasi secara langsung, benar-benar deep talk sama Tuhan Yesus? Kan nggak tahu kan kita, Tuhan Yesus kan paling menegur dengan arahan-arahan beliau kan, dengan teguran-teguran beliau kalau kita sadar. Sama gitu kayak kita juga. Jadi maksud aku, Kak, apa ya, untuk semua nih yang nonton nih, semua umat Islam, semua umat Kristen, mari yakini agama kita itu agama yang sebenar-benarnya. Dan kita nggak bisa, aku nih udah dari lahir muslim, Kak. Aku udah dapat doktrin dari orang tua, dan sekolah memang aku tuh sekolahnya backgroundnya keislaman, Kak. Tapi memang dasar aku yang nggak kuat untuk mendalami agama itu, karena bisa stres kalau mau terlalu mendalami gitu kan. Tapi kalau untuk sejarah-sejarah cuplikan umumnya insya Allah aku tahu. Cuman ya itu tadi, salam kenal buat kami kanal, dan buat teman-teman semuanya, stop debat perihal agama, karena agama kita itu nggak ada yang buruk, semuanya ngajak ke hal yang baik. Kakak, aku tahu kalau dalam agama Islam kakak menyebarkan agama kan. Kakak mau mengajak, ayo sadar dong bahwasanya agama kakak itu yang bagus gitu kan. Aku juga mengajak, ayo tolong kita sama-sama sadar, nggak usah mempeributkan agama.
kita semua baik. Jangan saling ngejudge, jangan saling menghina. Aku sedih loh kak ngelihatnya kalau kakak debat-debat sama orang muslim. Aku support kakak karena aku salut, kakak tuh cinta banget sama Tuhan. Aku aja nggak sebesar kakak cinta aku terhadap Allah. Aku masih sering melakukan hal yang dilarang oleh beliau, oleh Allah gitu kan. Tapi kakak tuh benar-benar menggaung-gaungkan Tuhan. Kayak aku tuh iri, aku pingin sedalam iman kakak kepada Allah gitu kan. Memang iman kakak terhadap Yesus kan. Iman aku terhadap, aku iri kok bisa sih kakak secinta itu. Coba tipsnya apa sih kakak bisa secinta itu sama Tuhan? Kayaknya lebih enak ngebahas ini deh. Lebih enak bahas ini ya kak ya. Tipsnya apa sih kakak tuh bisa secinta itu sama Tuhan? Aku juga pingin secinta itu sama Allah. Iya, kayak tadi kamu bilang ya. Di sini bukan untuk memaksa orang ya supaya percaya Tuhan Yesus, tidak ya. Yang kalau kamu bilang tadi, aku aja nggak mendalami agamaku. Nanti kalau saya dalami, justru nanti saya stres. Mohon maaf dengan segala hormat, kalau kitab suci kita didalami semakin stres. Mohon maaf, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Nah, kalau yang kitab suci ya, kalau kitab suci betul-betul dari Tuhan, semakin kita dalami, kita semakin cerdas, semakin pintar, dan semakin sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Berasal dari Tuhan. Tapi kalau saudari mengatakan, aku nggak mau mendalami agama aku terlalu dalam, takut aku stres. Loh, kalau itu benar berasal dari Tuhan, kenapa kamu malah jadi stres? Saya dulu itu orang yang tidak punya semangat untuk hidup. Sebelum saya hidup dalam Tuhan Yesus ya, saya nggak ngerti tentang Alkitab. Dulu saya itu tidak mau hidup. Bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa gunanya saya ada di dunia ini? Kalau saya tidak ada gunanya di dunia ini, ambil sekarang nyawa saya. Karena saya tidak mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan jawab saya, beritakan Injil, muliakan namaku. Nah, setelah saya baca Alkitab cantik dalam semakin mendalami setiap hari dan juga membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, justru saya semakin cinta kepada Dia. Saya semakin sehat jasmani dan rohani. Bahkan saya bilang sama Tuhan Yesus, izinkan saya hidup ya sampai tua, sampai nenek-nenek untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan namamu. Karena kalau Alkitab semakin kita dalami, justru kita semakin cerdas dan pintar, bukan stres. Karena apa? Karena Alkitab itu memang benar-benar berasal dari Tuhan yang Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, seperti itu cantik. Jadi kalau jadi gini loh kak, jangan sampai salah. Nanti malah teman-teman yang lain menggiring bahwasanya belajar agama tuh bikin stres. Enggak gitu. Maksud aku bisa stres itu aku yang belum mampu kak. Ezanya yang belum, bukan muslimnya. Ezanya yang belum mampu untuk, karena kak kalau dalam agama kami meyakini semakin kita mengetahui isi dalam agama, terus kita menjalani ini, kita tidak mengikuti nih apa yang agama perintahkan, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang tidak tahu sama sekali. Itu nih yang Eza yakini di situ. Makanya Eza belum siap untuk Eza mempelajari perihal agama, perihal kitab Eza mempelajari. Tapi kalau untuk terlalu dalam lagi, itu semua ada waktu dan step by stepnya. Menurut Eza ya, ini kan menurut Eza ya kak. Nah jadi bukan berarti Eza tuh agama ini bikin stres. Oh nggak gitu kak, bukan gitu. Kan kita punya kapasitas nih, setiap manusia punya kapasitas. Orang Kristen pun kak, nggak semuanya paham agama. Kan gitu kan? Nggak semuanya paham agama tentang Kristen. Sama Muslim juga, mungkin ada yang tahu. Beda kan tahu sama paham kak. Kakak kan paham nih perihal Kristen, Eza cuma tahu perihal Islam. Eza tahu sedikit banyaknya perihal Islam gitu. Jadi apa ya, yang tujuan Eza cuma satu kok kak masuk live kakak tuh, bukan mau cari followers, bukan mau cari poin atau apapun. Eza suka banget lihat kakak tuh cinta banget sama Tuhan. Jadi Eza tuh juga mulai mendalami nih perihal agama Eza, supaya aku bisa bener-bener cinta, aku menggaung-gaungkan Allah sama kayak kakak menggaung-gaungkan Tuhannya kakak. Jadi salam kenal kami Kana buat teman-teman. Nggak usah lagi debatin kami karena kasihan. Iya kak, mohon maaf kak, mohon maaf ya. Justru ya, kalau ada yang bertanya di sini mendebat saya, itu justru saya harus mengambil hikmah. Artinya saya supaya lebih sabar lagi. Jadi kalau kakak menceramahi saya, Alkitab sudah cukup, sudah lebih dari cukup untuk memberikan saya pengajaran ya. Karena semakin kita mendalami Alkitab, justru kita semakin sabar, semakin berhikmat. Sebab tertulis dalam Alkitab 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Makanya kalau semakin kita baca Alkitab, semakin kita dalami, tetapi kita minta hikmat dari Tuhan Yesus, maka kita akan semakin cinta dan berkarakter Kristus. Nah, kalau kamu kan beda, kadang takut lah, kadang begini, ya itu semua imanmu, silakan aja sih gitu ya. Tapi yang jelas aja, yang saya lakukan ini adalah untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus, yaitu di Yesaya 12 ya. Saya bacakan dulu sebentar ya, sabar ya. Karena apapun ujian dan cobaan dari luar yang mencoba menghalangi penginjilan yang saya lakukan, justru saya bersyukur. Karena apa? Tuhan berfirman di Matius 5 ya, berbahagialah kamu oleh karena aku, berbahagialah kamu jika kamu dicela, ya, difitnah, menderita karena aku, karena upahmu besar di sorga ya. Jadi di Yesaya 12 itu cantik firman Tuhan tertulis, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Jadi saya harus memberitahukan segala perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib yang telah disaksikan para nabi dan para rasul, yang telah didokumentasikan di dalam Alkitab, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah sang pencipta, sang juru selamat dunia, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Dia, yang tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, kalau kalian percaya puji Tuhan, nggak percaya ya itu kan bukan urusan saya ya. Karena yang bisa membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus hanyalah Roh Kudus. Tapi yang saya lakukan adalah untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada saya untuk memberitakan namanya. Jadi gitu cantik. Jadi kalau ada orang yang mendebat saya di sini, saya bisa kok menghandle-nya. Tuhan harus memberikan saya hikmat bagaimana cara menjawab mereka. Begitu. Oke, sorry ya Kak, kalau Kakak merasa aku menceramahi, aku minta maaf nih. Karena memang kan ya nggak apa-apa. Aku tahu nih salahnya di mana. Karena aku nggak ada niat untuk menceramahi ya. Aku tuh nggak enak aja gitu ngelihatnya kalau debat gitu. Karena menurut aku nih Kak, semua agama tuh baik gitu loh. Kan Kakak kan berjuang untuk agama Kakak nih. Ya mungkin mereka juga nggak terima dibanding-bandingkan. Ya udah, telah biarlah gitu kan. Tapi pokoknya apapun itu kita ambil positifnya aja kan Kak. Kita nggak boleh menilai. Kalau aku sih, aku nggak pernah nilai Kakak negatif ataupun yang debat Kakak negatif. Kita ambil hikmahnya. Kalau kata Kakak tadi ambil hikmahnya kan. Kita ambil yang positifnya aja. Udah deh kalau gitu. Sampai bertemu di live saja, semoga bisa. Iya, terima kasih aja. Tapi satu lagi, mohon maaf. Mohon maaf. Memang semua agama itu baik, tapi ya yang baik itu belum tentu benar. Namun yang benar itu sudah tentu baik. Nah, Alkitab berkata kebenaran sejati hanya Tuhan Yesus, yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Udah itu aja. Terima kasih. Itu ya Kak ya. Ya. Dan satu lagi ya Kak. Benar memang seperti itu, tapi kebenaran itu hanya milik keyakinan. Siapapun yang yakin pasti itu benar. Terima kasih Ya, Kakak. itu kan yakin di dalam Ya. diri saja, tapi nggak ada faktanya. Udah itu aja. Terima kasih, Kakak. Ya, terima kasih. God bless. Kebenaran itu pembuktian ya, bukan halusinasi atau asal yakini saja. Itu firman Tuhan. Oke?